Halo teman-teman, kembali berjumpa dengan saya Asep. Pada kesempatan ini saya akan turut berkomentar atas kejadian yang cukup menghebohkan di dunia robot trading pada akhir pekan ini atau akhir bulan ini ya, Januari 2022. Mungkin teman-teman yang mampir ke sini sebagian besar sudah tahu ya beritanya bahwa ada 3 robot trading yang menghentikan kegiatannya atau dihentikan kegiatannya oleh regulator. Alasannya apa? Nanti kita lihat ya. 3 robot trading itu yang pertama adalah Net89 atau PT SMI, lalu yang kedua Fahrenheit, dan yang ketiga DNA Pro. Net89 menghentikan kegiatannya pada tanggal 27 Januari ya, hari Kamis sore. Saya sendiri awalnya tahu karena diinfo oleh 2 orang teman saya yang mengirimi saya gambar berisi pernyataan pengumuman dari PT SMI. Kita lihat ya pernyataannya. Nah ini dia ya. PT SMI pengumuman. Untuk mendukung program regulator terhadap pemberantasan robot trading ilegal, maka untuk sementara ini PT Simbiotik Multitalenta Indonesia secara sukarela menghentikan sementara kegiatan usahanya sampai dengan pemberitahuan lebih lanjut. Semua operasional kantor dan penarikan bonus tetap berjalan seperti biasa. PT SMI sedang menyiapkan platform baru yang sesuai dengan ketentuan dan regulasi yang berlaku. Bila mana ada pertanyaan lebih lanjut, diharapkan member dapat berkoordinasi dengan upline maupun leader masing-masing. Terima kasih atas perhatian dan pengertiannya. Nah ini yang pertama dari PT SMI ya. Lalu satu lagi ada dari Smart Eggbots nih. Ada juga pengumuman yang serupa, smarteggbots.com, ini dashboard member ya. Sehubungan dengan adanya permintaan dari PT SMI untuk memenuhi semua hal yang dipersyaratkan oleh regulator di Republik Indonesia, maka untuk sementara ini menghentikan kegiatan trading dan menonaktifkan sistem exchanger. Kami dari Smart EcoTrade PTE Ltd Singapura sedang berkoordinasi dengan pihak broker untuk menyiapkan jalur baru untuk sistem deposit withdrawal yang sesuai dengan regulasi yang berlaku. Mohon maaf atas ketidaknyamanan yang terjadi. Nah, pernyataan pengumuman ini keluar pada tanggal 27 Januari 2022 sore ya. Setelah mendapat informasi ini, saya pun mencari tahu lebih lanjut. Saya coba ya cari grup-grup di Facebook dan Telegram yang isinya Net89, dan ternyata banyak ya grup-grup di Facebook dan bahkan di Telegram itu yang bisa dimasuki oleh siapa saja. Aneh juga ya. Dari situ saya mendapat konfirmasi bahwa pengumuman ini memang benar terjadi ya. Para member Net89 di grup-grup itu ya sedang kebingungan. Ada yang panik juga gitu, karena tidak bisa tarik dana. Walaupun di pengumuman awal dikatakan penarikan bonus tetap berjalan seperti biasa, tapi ternyata untuk bonus atau profit saja pun tidak bisa ya. Apalagi untuk modal gitu. Lalu besoknya tanggal 28 ada pengumuman lagi dari PT SMI. Seperti ini ya. Dear all member, mengingat banyaknya platform trading ilegal yang bermasalah dan scam akhir-akhir ini yang secara tidak langsung berdampak dengan semakin tegasnya regulasi pemerintah, oleh sebab itu perusahaan mendukung program pemerintah dengan sukarela menghentikan sementara kegiatan usahanya sampai dengan pemberitahuan lebih lanjut, tentunya sesuai dengan regulasi pemerintah. Ada 4 poin di sini. 1. Menghentikan semua aktivitas trading dan deposit baru sambil menyiapkan platform yang sesuai dengan regulasi pemerintah. 2. Semua dana dipastikan aman dan semua member tidak perlu cemas mengenai hal ini. 3. Mekanisme penarikan dana nasabah dari broker akan diinfokan dalam waktu 1 minggu ke depan. 4. Informasi resmi hanya berasal dari info ofisial perusahaan. Oke. Sejauh ini itu 3 informasi ya dari PT SMI yang resmi keluar. Selebihnya ada banyak informasi dari para member, para leader di grup-grup Net89. Oke, itu tentang Net89 ya. Lalu di tanggal 28 Fahrenheit juga mengalami hal yang sama. Nah, mereka pun membuat pengumuman seperti ini. Dengan hormat para member Fahrenheit, untuk mematuhi regulasi yang ada di Indonesia, maka pihak kami menghentikan kegiatan operasional sementara waktu. Hal ini dilakukan dalam rangka mendukung program regulator terhadap aktivitas robot trading ilegal. Dengan ini kegiatan deposit dan withdrawal dihentikan sampai pemberitahuan lebih lanjut. Termasuk kegiatan trading juga dihentikan sementara waktu. Pihak manajemen dan beberapa perusahaan robot lainnya sedang melakukan upaya untuk mengikuti arahan dari pihak regulator. Seperti ini ya pengumuman dari robot Fahrenheit. Bagaimana dengan DNA Pro? Nah, DNA Pro ini agak lucu ya karena ada dramanya. Pada Jumat sore ya, dari Kementerian Perdagangan itu mendatangi kantor DNA Pro di Neo Soho, Jakarta Barat. Mereka memblokir kantor DNA Pro. Lalu pada malam harinya, orang-orang DNA Pro membuka kembali segel itu.
Ya, tentu saja dari pihak Kementerian Perdagangan ya tidak terima ya, segel mereka dicopot seperti itu. Dan akhirnya besoknya mereka datang lagi ke kantor DNA Pro di Nio Soho itu dengan membawa Bareskrim Polri. Dan sekarang ya dipasangi garis polisi. Beritanya bisa dibaca ya di website kemendag.go.id. Nah ini, dianggap membangkang, Kemendag segel kembali pelaku usaha robot trading. Jakarta 29 Januari 2022. Tindakan tegas terhadap pelaku usaha investasi ilegal kembali dilakukan. Kementerian Perdagangan bersama Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Markas Besar Polri melakukan tindakan penyegelan kembali usaha penjualan Expert Advisor robot trading yang dilakukan PT DNA Pro Academic. Oh, salah ini, harusnya akademi saja ya. Pada hari Jumat 28 Januari malam ini. Oh, ternyata malamnya ya. Jumat malam setelah segelnya dilepas sama Kemendag dan Bareskrim dipasang lagi. Tindakan tegas ini dilakukan untuk melindungi masyarakat dari berbagai usaha yang dapat merugikan masyarakat luas. Setelah kami lakukan pengawasan berdasarkan informasi yang kami terima, segala penutupan PT DNA Pro Academic terbukti dilepas. Untuk itu, Kemendag bersama Bareskrim Mabes Polri menindak tegas PT DNA Pro Academic dengan menyegel kembali kantor perusahaan tersebut. Implikasi pidananya kami serahkan kepada penegak hukum lainnya. Nah, segel dilepas itu ada unsur pidananya juga ternyata ya. Oke, itu yang terjadi pada robot trading DNA Pro. Kantornya disegel, tentunya operasional kantor pun tidak bisa lagi dilakukan. Tidak boleh ya. Nah, cuma saya heran kenapa tindakan kepada 3 robot trading ini berbeda gitu. Kalau Net89 dan Fahrenheit itu mereka menghentikan usahanya setelah disemprit lah oleh regulator. Sementara DNA Pro ini langsung disegel kantornya. Kurang tahu ya kenapa berbeda perlakuannya. Oke, jadi jelas ya, 3 robot trading ini mulai akhir pekan ini tidak bisa lagi beroperasi. Untuk sementara waktu sih ya. Ya mungkin usaha mereka ya sedang diperiksa, sedang diaudit oleh pemerintah. Nah, lalu selanjutnya bagaimana? Oke, sebelum itu saya akan komentar dulu nih terhadap pengumuman yang disampaikan. Nih, dari pengumuman pertama ya. Kan dikatakan di sini, untuk mendukung program regulator terhadap pemberantasan robot trading ilegal. Maka untuk sementara ini, PT Simbiotik Multitalenta Indonesia secara sukarela menghentikan sementara kegiatan usahanya sampai dengan pemberitahuan lebih lanjut. Nah, agak heran nih saya dengan pengumuman ini. Katanya kan PT SMI atau Net89 ini tidak menjual robot trading. Bahkan mereka mensomasi orang-orang yang mengatakan bahwa PT SMI menjual robot trading. Termasuk saya kena somasi ya, karena bilang Net89 itu jual robot trading. Tapi ketika ada program pemerintah untuk memberantas robot trading ilegal, kenapa mereka ikut sibuk? Lalu yang kedua ya, dengan mereka menghentikan kegiatannya, karena ada program pemerintah untuk memberantas robot trading ilegal, loh berarti selama ini mereka ilegal dong. Katanya semua peraturan lengkap, semua perizinan beres. Kok di sini mereka menghentikan kegiatan? Lalu dari pengumuman kedua nih, ada poin ya. 1. Menghentikan semua aktivitas trading dan deposit baru sambil menyiapkan platform yang sesuai dengan regulasi pemerintah. Loh, kok di sini ada kata-kata deposit baru? Berarti kan mereka menghimpun dana dari masyarakat. Padahal sebelumnya mereka mengelak kalau dikatakan melakukan kegiatan menghimpun dana masyarakat. Bahkan mensomasi orang yang mengatakan bahwa Net89 itu menghimpun dana dari masyarakat atau melakukan kegiatan investasi. Tapi ternyata mereka di sini bilang tentang deposit baru, lalu semua dana dipastikan aman. Loh, lalu buat apa mereka kirim somasi ke saya kemarin? Ya, memang serba banyak keanehan ya. Sejak awal kejanggalannya memang sudah banyak gitu, dan sudah banyak diungkap oleh orang-orang yang memperhatikan atau mengamati robot trading ini. Lalu selanjutnya bagaimana? Nah, lalu bagaimana pula dengan dana member? Apakah bisa ditarik atau tidak? Kalau bisa, kapan bisa ditarik? Nah, itu yang jadi pertanyaan ya para member di robot trading ini. Untuk Net89, dari informasi yang saya dapat di grup-grup mereka ya, untuk mekanisme penarikan akan diumumkan kembali pada hari Sabtu tanggal 5 Februari 2022. Jadi 1 minggu ya dibilangnya tadi kan. Nah, kita tunggu saja ya, apa benar nanti tanggal 5 Februari akan ada pengumuman mengenai mekanisme penarikan dana.
Oke, selanjutnya bagaimana nih? Platform baru yang katanya akan mereka buat itu seperti apa? Nah, dari informasi yang beredar di grup-grup Net89 dan robot trading lainnya, katanya nih platform baru nanti itu akan seperti ini. Kita lihat ya. Nah, ini platform baru pakai broker lokal Bapepti. Ya, maksudnya pakai broker lokal yang terregulasi di Bapepti. Lalu depo direct transfer ke broker. Dan WD atau withdrawal direct transfer dari broker. Selama ini mereka untuk deposit dan tarik dana itu melalui exchanger. Yang itu ternyata perorangan atau individual ya, bukan perusahaan, bukan PT. Dari awal memang sudah berisiko sekali ya, ngirim dana ke rekening individual. Lalu tidak ada selisih rate, maksudnya selisih kurs ya. Selama ini di Net89, kalau setor dana itu kursnya 15.000 per dolar. Kalau tarik dana atau withdrawal, kursnya 13.000. Jadi ada selisih 2.000 per dolar atau sekitar 13,3%. Nah, adanya selisih kurs ini salah satu hal yang pernah saya nyatakan ya, membuat saya tidak tertarik untuk bergabung dengan Net89. Satunya lagi itu harga robotnya ya, yang sangat tinggi yaitu 20% dari deposit. Lalu tidak ada sharing profit atau profit sharing bagi hasil ya, dari hasil profit tradingnya. Ini katanya ya, poin-poin yang harus dipenuhi dalam platform baru nanti. Dan proses perubahan dari platform yang sekarang ke platform baru ini katanya butuh waktu yang cukup lama, bisa 1-3 bulan, bahkan mungkin lebih ya. Bagaimana selama masa menunggu 3 bulan ini? Ya, nggak bisa ngapa-ngapain ya. Sampai kapan? Ya, sampai mereka memenuhi regulasi. Katanya seperti itu ya. Tapi apakah itu semua cukup? Kalau Net89, Fahrenheit, DNA Pro, dan lain-lainnya memenuhi semua persyaratan ini, apakah mereka menjadi legal dan sesuai regulasi? Menurut saya kurang ya, belum cukup. Kenapa? Ngopi dulu ya. Menurut saya ya, masalah terbesar PT SMI dan beberapa perusahaan robot trading lainnya adalah mereka melakukan penghimpunan dana masyarakat tanpa izin. Dan juga melakukan kegiatan perdagangan berjangka tanpa izin. Dan satu lagi, mereka menawarkan iming-iming investasi dengan hasil yang tetap atau hasil yang pasti, fixed income. Jadi pelanggarannya 3 ya. Pertama, menghimpun dana masyarakat atau investasi tanpa izin. Lalu investasinya itu dilakukan di perdagangan berjangka. Dalam hal ini forex ya, kemudian kripto, gold ya, seperti itu. Kita tahu ya, untuk melakukan kegiatan menghimpun dana masyarakat atau investasi itu harus ada izin dari OJK, Otoritas Jasa Keuangan. Dan untuk melakukan kegiatan perdagangan berjangka komoditi itu harus ada izin dari Bapepti, Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi. Dan itu belum cukup. Meskipun misalnya untuk kedua hal itu mereka sudah punya izin, ya, tapi kalau mereka menawarkan investasi dengan iming-iming imbal hasil yang tetap atau fixed income, nah itu terlarang menurut Undang-Undang nomor 8 tahun 99 tentang perlindungan konsumen. Ini saya dengar ya dari pemaparan Pak Tirta Karma Senjaya pada talk show yang diadakan oleh Apli. Nah, di sini ya, modus penawaran robot trading. Undang-Undang nomor 8 tahun 99 tentang perlindungan konsumen. Pelaku usaha dilarang menawarkan, mempromosikan, mengiklankan suatu barang dan atau jasa secara tidak benar dan atau seolah-olah menawarkan sesuatu yang mengandung janji yang belum pasti. Jadi kalaupun sudah legal, tetap nggak boleh nawarin iming-iming hasil yang pasti. Selama ini kan masyarakat tertarik untuk bergabung dengan Net89, dengan robot trading lainnya, itu karena ada imbal hasil yang pasti, atau yang dibilang pasti. Walaupun memang mereka katakan ada risikonya, pernah loss juga gitu, tapi mereka katakan selama 4 tahun terakhir selalu profit tiap bulan. Nah, itu sudah menjanjikan sesuatu yang pasti. Sementara itu, poin-poin pada platform baru yang tadi dibahas itu masih mengasumsikan bahwa pembelian robot trading itu masih terhubung dengan deposit atau investasi di broker tertentu yang bekerja sama. Jadi masih terkait ya antara pembelian robot dengan depositnya. Tidak bebas digunakan oleh pembelinya di broker mana saja. Seharusnya ya, kalau izinnya adalah SIUP-L, Surat Izin Usaha Penjualan Langsung, maka itu sistemnya jual beli putus. Ini yang saya tangkap dari kata-kata Pak Tirta ya di talk show Apli. Jadi dalam hal ini jelas, ketika dia mendapatkan izin SUPL, maka di situ berhenti di situ adalah dia hanya saja berdagang sebagai penjual robot saja.
Ketika dia melanjutkan kepada ranahnya kemudian pada penjualan kontrak berjangka dan sebagainya, bahkan ada ikatan dengan yang lainnya, kontrak berjangka dan sebagainya, mungkin pelatihan dan sebagainya, bahkan referral. Dalam hal MLM tidak masalah sepanjang dia hanya sebagai dari SUPL tadi, itu di antara anggotanya. Tapi ketika dia masuk ke dalam perdagangan trading berjangka, maka di situ akan menjadi ilegal gitu. Nah, tentu saja banyak juga perusahaan walaupun yang kemudian melakukan trading, banyak yang tidak memiliki izin Bapepti, bahkan juga tidak memiliki SUPL. Nah, ini lebih bahaya lagi seperti itu. Nah, tentu saja walaupun ada yang melakukan trading, saya punya robot Pak untuk trading, tapi saya sudah punya SUPL, tetap salah. Karena dia tidak diberikan izin sebagai perusahaan untuk menjadi perusahaan bergerak di bidang berjangka, gitu, seperti itu. Jadi dalam ini harus beli putus di sini dalam ini. Tidak ada lagi ketika dia SUPL, sudah cukup beli putus. Ketika trading, nanti urusannya itu adalah izin lagi dari Bapepti untuk trading di bursa berjangka. Member beli robot dan mengenai penggunaan robot tersebut, mau dipakai di broker mana, kemudian depositnya berapa, lalu algoritma tradingnya seperti apa, nah itu terserah si member. Dengan demikian, kalau nanti benar regulasi baru, maka pembelian robot trading itu tidak lagi dipaketkan dengan deposit. Dan harga robotnya pun tidak lagi tergantung pada jumlah deposit. Selama ini kan misalnya harga robot itu 10% atau 20% dari deposit. Itu nanti ya tidak boleh lagi kalau sistemnya jual beli putus. Dan tentunya kinerja dari robot trading itu pun ya tidak akan seragam lagi. Akan berbeda-beda untuk tiap pengguna. Tidak masalah jika robot trading ini dijual dengan sistem MLM. Ya seperti barang-barang lainnya aja gitu ya. Tapi ketika pembelian robot itu dipaketkan dengan deposit sejumlah tertentu, harus trading di broker tertentu, lalu sistemnya memakai sistem PAM ya, seperti selama ini terjadi, di mana penyedia robot trading itu berperan sekaligus sebagai manajer investasi dari PAM-nya itu. Nah, ini izinnya sudah beda ya. Ini mestinya butuh izin yang lain lagi, karena sudah masuk ke ranah perdagangan berjangka. PAM itu singkatan dari Percentage Allocation Management Module. Selama ini ya PAM ini dilakukan dalam broker. Jadi ada trader yang ahli, yang handal, dia membuka akun PAM untuk diikuti oleh trader-trader lainnya yang kurang ahli atau kurang punya waktu untuk melakukan trading. Jadi para trader lainnya itu gabung ke akun masternya si trader yang handal ini. Kalau ada keuntungan maka akan dibagi berdasarkan alokasi persentase dari modal tiap trader itu. Nah, selama ini PAM ini hanya bisa dalam broker. Belum ada ya perusahaan manajer PAM yang tersendiri, yang terpisah dari broker itu belum ada. Ya, mungkin perlu juga dibuat regulasinya gitu ya. Ya, siapa tahu bisa ya dengan adanya contoh dari Net89, DNA Pro, Fahrenheit, dan lain-lainnya akan jadi model untuk skema bisnis manajer PAM sebagai perusahaan ya. Nah, kalau sudah seperti itu berarti Net89 itu bukan sekedar penyedia robot trading tapi sudah menjadi manajer investasi. Mirip dengan perusahaan manajemen investasi pada reksadana ya. Tapi ya izinnya tentunya lebih berat. Tidak sekedar SUPL, NIB atau PSE ya, tidak cukup. Untuk MLM cukup, tapi untuk menghimpun dana masyarakat dan menginvestasikan dana masyarakat itu, nah itu perizinannya lebih rumit lagi. Jadi untuk poin-poin platform baru nanti ya, selain yang tadi disebutkan, menurut saya harus ditambahkan 3 lagi. Pertama, harga robot bersifat tetap, tidak tergantung pada deposit. 2, pembelian robot tidak dipaketkan dengan deposit. Ketiga, tidak menjanjikan atau mengiming-imingi keuntungan pasti. Nah, tinggal pilihannya. PT SMI dan juga perusahaan robot trading lainnya itu mau jadi perusahaan robot trading murni dengan sistem MLM ya, atau mau sekaligus menjadi manajer investasi PAM seperti yang berjalan selama ini. Jika hanya menjadi perusahaan robot trading murni dengan sistem MLM, maka jual belinya sistem putus ya. Perizinannya lebih sederhana ya, hanya SUPL dan PSE barangkali seperti itu. Dan selama ini ya sudah mereka miliki ya. Walaupun judul SUPL-nya itu masih tidak cocok ya dengan yang mereka jual gitu. SUPL-nya Net89 kan katanya jual beli e-book ya dan software EA Creator. Tapi yang dijual kan robot trading ya, tinggal diganti aja ya produknya menjadi robot trading seperti itu.
Dan saya kira ini lebih mudah untuk dilakukan, untuk menjadi legal. Tapi jika ingin jual robot trading, sekaligus juga menjadi manajer investasi dengan sistem PAM, nah maka saya kira ya status perusahaannya harus berubah. Tidak lagi sekedar perusahaan MLM, tapi harus menjadi perusahaan manajemen investasi. Seperti halnya para penyedia reksadana sekarang ini. Dan tentunya izinnya lebih berat ya, karena terkait dengan dana masyarakat yang mereka kumpulkan dan mereka kelola. Harus mampu bertanggung jawab ya. Apalagi ini area investasinya pada perdagangan berjangka komoditi, yang itu risikonya jauh lebih besar daripada investasi pada yang bukan berjangka komoditi. Selama ini kan kalau manajemen investasi ya, yang menyediakan reksadana, itu investasinya pada saham, pada obligasi ya, sukuk, deposito, yang itu risikonya lebih terjaga. Kalau ini investasinya pada perdagangan berjangka, tentunya risikonya lebih tinggi. Sehingga saya tidak tahu ya apakah mungkin untuk dibuatkan regulasinya. Mungkinkah PT SMI mampu memenuhi semua ketentuan regulator? Tapi terlepas dari soal mampu atau tidak ya, seandainya nanti Net 89, kemudian DNA Pro, dan lain-lain itu sudah sesuai dengan ketentuan regulator, entah hanya sebagai penyedia robot trading murni ya, dengan sistem putus, atau misalnya bisa ternyata menjadi perusahaan manajemen investasi dengan menggunakan robot trading, yang jadi pertanyaan adalah apakah bisnis yang dijalankan itu masih menarik atau tidak. Selama ini kan para member tertarik untuk join dengan robot trading itu karena iming-iming hasil yang pasti, 1% per hari atau belasan persen per bulan ya, seperti itu. Cukup duduk diam dapat duit banyak. Tidak perlu belajar apa-apa, tidak perlu paham apa-apa, tidak perlu melakukan apa-apa. Itu yang menarik ya selama ini dari robot trading, entah itu Net 89, DNA Pro, Fahrenheit, dan lain-lainnya. Tapi kalau misalnya ya, robotnya ternyata harus beli putus nih, untuk penggunaan terserah kepada member itu sendiri. Masih menarik atau tidak? Khususnya bagi yang nggak paham trading, itu robot mau diapain kira-kira? Kemudian kalau berhasil menjadi perusahaan manajemen investasi melalui robot trading ya, tapi tanpa selisih kurs dan tanpa profit sharing, kira-kira itu masih menarik nggak sebagai bisnis MLM? Oh iya, belum tentu bisa MLM ya, karena selama ini kan tidak ada perusahaan manajemen investasi yang menerapkan skema MLM. Jadi kalau Net 89 menjadi perusahaan manajemen investasi ya, berarti dia bukan lagi perusahaan MLM. Ya sudah tentu tidak ada lagi tuh profit sharing ya. Semua keuntungan menjadi keuntungan si member atau si investor. Selisih kurs pun ya sesuai dengan harga pasar. Jadi tidak ada lagi untuk dibagi-bagi ke atas. Kira-kira masih menarik? Nah, silahkan ya Anda renungkan. Oke, terakhir nih ya. Karena sekarang Net 89, Fahrenheit, DNA Pro ya tidak bisa beroperasi. Jadi sementara ya dibekukan kegiatannya, tidak bisa tarik dana. Yang jadi pertanyaan besar bagi para member kan, dana saya ini selamat atau tidak nih? Bisa ditarik semua atau tidak nanti? Jawabannya tergantung ya. Jika selama ini bisnisnya PT SMI, DNA Pro, Fahrenheit, dan lain-lain itu benar, artinya bukan Ponzi, bukan money game, bukan skema piramida, dan ownernya punya itikat baik untuk menyelesaikan, maka mestinya dana para member itu bisa ditarik. Lalu kepada regulator nih, karena penghentian operasional 3 perusahaan ini atas instruksi dari regulator, nah tentunya regulator harus memikirkan ya dana para member yang sudah di-store. Oke, misalnya sekarang 3 perusahaan ini sedang diaudit keuangannya, sehingga dananya dibekukan untuk sementara. Tapi jika nanti sudah selesai prosesnya ya, entah perusahaannya itu nanti tetap lanjut atau harus bubar, mestinya dana member itu bisa dikembalikan ya kepada para member. Kasihan mereka ya. Apalagi proses hukum ini dilakukan oleh regulator ketika ketiga perusahaan ini masih berjalan normal. Belum ada laporan kerugian yang dialami oleh para member. Sehingga opini yang terbentuk di kalangan mereka bukan merasa tertolong oleh pemerintah, tapi merasa dihalangi untuk mendapatkan keuntungan. Ini kan kasusnya beda ya dengan skemnya Santen atau Mark AI ya, yang itu dananya memang dibawa kabur oleh pemilik robot trading. Kalau ini kan kasusnya pemerintah yang inisiatif duluan untuk membekukan kegiatan perusahaan robot trading. Ya memang serba salah bagi pemerintah ya. Kalau harus nunggu para member ini mengalami kerugian, nanti disalahkan juga, Pak, kemana selama ini? Tapi kalau gerak cepat seperti ini juga para member yang ada di dalamnya mungkin kurang mengerti ya. Kenapa
bisa dilakukan penindakan seperti itu, padahal mereka sendiri selama ini masih menikmati keuntungan. Oke, demikian ya komentar saya dan juga sedikit analisis saya terhadap kejadian menghebohkan yang terjadi pada 3 perusahaan robot trading, Net89, Fahrenheit, dan DNA Pro. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semuanya ya. Saya kan kadang-kadang dibilang nih oleh beberapa orang ya, saya membahas robot trading ini demi konten, demi AdSense. Ya tidak apa-apa ya mereka berucap seperti itu. Ada benarnya juga gitu, tapi saya selalu berusaha untuk memberikan konten yang bermanfaat bagi para pendengar. Kalau ada yang menganggap konten saya tidak bermanfaat, ya tidak apa-apa juga ya, silahkan di skip saja video saya ini. Tapi saya yakin akan selalu ada orang-orang yang menganggap konten saya ini bermanfaat bagi mereka. Setidaknya memberikan pandangan atau perspektif yang berbeda gitu. Demikian ya, terima kasih atas perhatian Anda semuanya. Semoga hidup kita semua baik-baik saja. Amin.